sebagaimana kita ketahui bahwa haji merupakan rukun Islam yang kelima, dan umroh juga sama, merupakan kewajiban bagi yang belum dan bagi yang mampu. Tapi masalahnya dengan panggilan itu bagaimana kita bisa layak untuk hadir di sana, di tanah suci Mekkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, untuk melaksanakan haji maupun umroh. Kenapa sih tidak semua orang bisa hadir di sana? Apa sih yang salah atau apa yang kurang sehingga kita tidak diberikan kesempatan untuk hadir di sana? Nah, mari kita bahas sepengetahuan saya tentang bagaimana tips supaya kita segera dipanggil Allah untuk berangkat ke tanah suci, baik untuk haji maupun umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Berjumpa lagi sahabatku di channel Bukan Ibu Biasa. Apa kabar hari ini? Semoga sehat walafiat, baik-baik saja, dan selalu dalam limpahan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku, dalam video kali ini saya akan bahas sesuatu yang banyak yang menanyakan ya, tentang bagaimana caranya atau kiatnya supaya segera bisa berangkat untuk umroh ataupun haji. Apakah Anda juga salah satu yang sedang mengidam-idamkan ingin berangkat umroh atau haji? Nah, video ini bisa jadi jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan Anda. Silakan simak secara utuh, semoga menjadi manfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan share, serta subscribe bagi yang baru bergabung. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hajj ayat 27, yang berbunyi, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amik. Artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus, dan datang dari segenap penjuru yang jauh. Ini artinya panggilan dari Allah sudah ada di dalam ayat Al-Quran setelah kenabian Nabi Ibrahim. Artinya kita sudah dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Karenanya ini menjadi landasan wajibnya melaksanakan ibadah haji. Lalu berikutnya Allah juga berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Laksanakanlah haji dan umroh karena Allah. Dan ayat-ayat lainnya yang juga banyak, juga hadis-hadis lainnya ya, sebagaimana kita ketahui bahwa haji merupakan rukun Islam yang kelima, dan umroh juga sama, merupakan kewajiban bagi yang belum dan bagi yang mampu. Tapi masalahnya dengan panggilan itu bagaimana kita bisa layak untuk hadir di sana, di tanah suci Mekkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, untuk melaksanakan haji maupun umroh. Kenapa sih tidak semua orang bisa hadir di sana? Apa sih yang salah atau apa yang kurang sehingga kita tidak diberikan kesempatan untuk hadir di sana? Nah, mari kita bahas sepengetahuan saya tentang bagaimana tips supaya kita segera dipanggil Allah untuk berangkat ke tanah suci, baik untuk haji maupun umroh. Panggilan melaksanakan ibadah haji maupun umroh itu tidak semua orang bisa mengalaminya atau bisa meresponnya. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa orang tersebut tidak bisa berangkat ke tanah suci.
saya rangkum menjadi satu istilah, yaitu nini. Nah, ni yang pertama adalah niatnya. Mungkin orang yang belum terpanggil hadir ke tanah suci, mereka belum punya niat. Udah Umi, niat udah ada, beneran loh, udah pengen banget. Tapi sebentar, kita cek dulu bener nggak udah niat. Jangan-jangan hanya sebatas keinginan dan angan-angan hampa. Apa buktinya nih? Beneran loh saya udah niat. Bener nggak udah niat? Kalau seandainya sudah niat, apakah Anda sudah mencoba mendaftarkan diri? Sudah daftar belum? Oh, belum ya? Belum bener tuh, belum niat banget. Baru keinginan mungkin ya. Lalu apakah Anda sudah menyiapkan tabungannya? Belum juga? Ya, masih jauh dong. Atau oke deh, kalau belum ada, buat daftar, buat menyimpan tabungannya, saya cek deh yang gratisannya. Tadi sholat terakhir Anda, apakah Anda sudah berdoa sama Allah supaya bisa diberangkatkan untuk umroh atau haji? Ayo jawab. Jangan-jangan doa pun Anda belum. Nah, hati-hati. Kalau belum, jangan-jangan niatnya baru angan-angan tuh, belum niat benar. Karena seseorang yang sudah berniat secara kuat, berkeinginan terhadap sesuatu, biasanya dia akan melakukan ikhtiar untuk mewujudkan niatnya itu dan membawanya dalam doa-doa dia. Kalau doa aja enggak, apalagi daftar, ya jangan-jangan niatnya bohong tuh ya. Oke, kita harus bedakan mana niat, mana cuma keinginan ya. Kalau cuma keinginan itu akan lama terwujudnya karena sebatas angan-angan terus. Tapi kalau beneran udah niat, coba deh eksekusi segera dengan mendaftar, menabung ya, dan bawa dalam doa. Insya Allah tidak akan lama. Pasti Anda sedang berjalan melangkah menuju Baitullah. Kalau cuma angan-angan, nabung enggak, daftar enggak, doa juga enggak, ya jangan terlalu berharap deh ya. Itu satu ya. Yang kedua adalah ni juga. Apa tuh? Setelah niat adalah nisob. Ya. Kenapa orang nggak dipanggil? Ya mungkin belum nisob. Kenapa? Karena umroh atau haji harus nisob, harus mampu, baik secara finansial maupun secara kekuatan fisik. Nisob itu bisa berupa kemampuan membayar atau juga ada yang bayarin. Nah, orang yang lemah itu tidak dianjurkan untuk berangkat haji maupun umroh. Karenanya mungkin kenapa tidak berangkat? Ya kita belum nisob. Makanya perjuangkanlah nisob Anda, karena nisob itu bisa diperjuangkan. Silakan mencari uang, mencari kekayaan agar Anda bisa melaksanakan segala ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Karena kita ternyata membutuhkan biaya untuk melaksanakan peribadahan. Ya. Karenanya umat Islam itu harus sukses, harus kaya, ya. Karena banyak ibadah yang harus didukung dengan kemampuan finansial. Salah satunya adalah umroh dan haji. Tidak terkena kewajiban bagi mereka yang tidak nisob. Ya. Itu silakan Anda perjuangkan poin kedua, nisob. Selanjutnya adalah ketiga, na, tinggal na. Apa tuh na? Na adalah nasib. Nah, ini hak prerogatifnya Allah. Tidak semua orang niat, Allah takdirkan bisa berangkat. Tidak semua orang bernisob, Allah takdirkan untuk bisa berangkat.
Jadi ini adalah anugerah dari Allah. Kenapa banyak orang yang tidak punya uang bisa berangkat haji atau umroh? Kenapa orang yang tidak berniat tapi tiba-tiba Allah berangkatkan? Nah, ini nasib takdir Allah yang berpihak kepadanya. Ini memang hak prerogatif, kita hanya layak memantaskan diri saja. Soal dipanggil atau tidak itu hak Allah, Allah yang lebih tahu. Perlukah kita dipanggil hadir ke Baitullahnya atau tidak? Karenanya sering-seringlah memantaskan diri di hadapan Allah, agar Allah layak memanggil kita bisa hadir ke tanah suci. Gitu. Salah satu yang mengalami keberuntungan dari nasib ini adalah saya ya. Yaitu pada saat berangkat haji. Saat itu saya belum nisob, uang juga baru punya 4 juta. Tetapi Allah takdirkan saya bisa berangkat berdua bersama suami, yang notabene harga saat itu pun 32,5 juta ya, satu orang, jadi hampir 70 juta. Sedangkan kekuatan finansial yang milik sendiri saat itu hanya 4 juta. Nah, tapi jika Allah sudah berkehendak, karena saya punya niat yang kuat, saya punya keyakinan yang kuat ingin berangkat segera, maka Allah mudahkan. Allah bukakan pertolongan-pertolongannya hingga bisa berangkat berdua suami pada tahun 2008 lalu. Nah, teman-teman juga ya, jangan berputus asa. Jika nisob Anda belum terpenuhi, minimal niat Anda diperkuat, keyakinan diperkuat, lalu pantaskan diri di hadapannya dengan menabung, dengan berikhtiar semampu kita. Allah itu tidak melihat kemampuan kita, tapi yang Allah lihat bagaimana perjuangan kita. Kita mampunya sampai 1 atau 2, nanti Allah akan genapkan dengan memberikan pertolongan dari arah manapun yang Allah kehendaki. Tawakal, bertakwa kepada Allah, luruskan niatnya hanya ingin dapat ridhonya Allah. Insya Allah perjalanan ke Baitullah bukan hal yang mustahil. Allah akan memanggil hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya. Wallahu a'lam. Semoga Allah takdirkan kita semua bisa berangkat ke tanah suci dalam keadaan yang paling baik, dalam keadaan yang paling prima, baik zahir maupun batinnya, sehingga mendapatkan keutamaan dan kemuliaan dan pulang mendapatkan gelar yang mabrur dan makbul. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan di komentar jika ada yang perlu dikomentari, dan selalu dukung channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.